jiwa yang terhilang. Mereka ada di sekitar kita. Tuhan mau kita belajar peka. Hidup bukan untuk diri sendiri. Renungkan firman-Nya, alami kuasa-Nya. Hidup ini kesempatan. Ini aku, utuslah aku Tuhan, untuk menjadi berkat-Mu dan menjadi jawaban. Ini aku, pakailah aku Tuhan. Selagi ku masih hidup, ku mau selalu untuk jadi berkat. Lihat jiwa yang terhilang. Mereka ada di sekitar kita. Tuhan mau kita belajar peka. Hidup bukan untuk diri sendiri. Renungkan firman-Nya, alami kuasa-Nya. Hidup ini kesempatan. Ini aku, utuslah aku Tuhan, untuk menjadi berkat-Mu dan menjadi jawaban. Ini aku, pakailah aku Tuhan. Selagi ku masih hidup, ku mau selalu untuk jadi berkat. Jadi jawaban. Ini aku, pakailah aku. Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Gereja memberikan layanan ibadah online bagi jemaat. Lalu apa saja ya yang harus dipersiapkan? Pilihlah jam ibadahmu dan ikuti tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya. Berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi jemaat akan pergi ke gereja. Siapkan Alkitab dan alat tulismu ya. Duduklah dengan posisi yang baik agar tetap fokus. Hindari untuk berbaring ataupun sambil melakukan kegiatan lain di rumah. Berdoalah secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah ya. Berpartisipasilah aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, menyanyikan pujian, dan mendengarkan firman Tuhan dengan tetap fokus. Persembahan dapat jemaat berikan melalui transfer ke rekening gereja lokal masing-masing ya. Ikutilah ibadah online sampai selesai. Mohon bimbingan orang tua untuk dapat mengajak anak merenungkan firman melalui ibadah online sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur dan senang sekali kita masih boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga untuk sama-sama mengikuti ibadah. Walaupun di tengah situasi pandemi yang mungkin
semakin hari tidak semakin lebih baik, tapi kita patut bersyukur pada Tuhan karena Tuhan masih sayang dan mengasihi kita sehingga kita masih boleh mengikuti kebaktian. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam ibadah. Ibadah ini akan dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita sama-sama mengambil waktu saat teduh sejenak di hadapan Tuhan sambil mendengarkan alunan musik Tuhan berada di bait sucinya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Mari jemaat sekalian, kita mau sama-sama menaikkan sebuah pujian menyatakan bahwa Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan.
ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan semakin melihat bahwa Tuhanlah yang layak kita tinggikan. Pembukaan oleh Bapak Pendeta Peter Syamsuddin. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadapan Engkau ya Tuhan. Pagi ini kami boleh datang kembali untuk menyembah kepada Engkau ya Tuhan. Bapa, sebelum kami masuk ibadah kami lebih jauh, mohon Engkau sendiri yang menguduskan, melayakkan setiap kami, sehingga kami boleh berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Pimpinlah seluruh ibadah kami pada hari ini, sehingga boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat sekalian, saya undang untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengangkat pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tetap bangkit berdiri, kita akan sama-sama mengangkat sebuah pujian yang menyatakan Tuhan adalah pencipta langit bumi, dan kepadanya lah kita harus menyembah dan memuji nama Tuhan. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tiada mustahil baginya. Oh, tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil baginya. Sekali lagi dari awal, oh Tuhan pencipta langit bumi. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tiada mustahil baginya. Oh, tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil baginya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ketika Tuhan manggil nama kita, apakah kita akan menjawab ya untuk panggilan dari Tuhan? Tentunya saya percaya jemaat sekalian pasti akan menjawab ya untuk panggilan Tuhan. Mari sekali kita angkat pujian ini, dengar Dia panggil nama saya sebagai pujian kepada Tuhan, bahwa kita sama-sama menjawab ya Tuhan ketika Tuhan manggil kita. Panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ya,
Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Mari kita sama-sama akan membacakan kebenaran dari firman Tuhan yang terambil dari Matius pasalnya yang ke-10 ayat ke-16. Pembacaan Alkitab kita dari Matius pasalnya ke-10 ayat ke-16. Saya akan membacakan bagi jemaat sekalian. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, akan disampaikan oleh hambanya. Mari sekali lagi saya ajak jemaat sekalian untuk sama-sama mempersiapkan hati kita sekali lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Mari jemaat sekalian, saya undang untuk kita menyanyikan dari awal sebagai bentuk doa kita di hadapan Tuhan untuk menyambut firman Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Waktu dan tempat kami persilakan hambanya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom. Pertama-tama saya sampaikan salam hangat dan salam damai sejahtera dari keluarga besar Seminari Alkitab Asia Tenggara buat keluarga besar GKJ, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita masuk di dalam doa. Bapa yang di surga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus yang mengurapi hati dan pikiran kami pada waktu kami membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Kiranya kebenaran firman Tuhan itu dapat kami alami di dalam kehidupan ini, sehingga kami ya Tuhan berkobar-kobar di dalam hati kami untuk dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah seruan doa kami ya Tuhan, doa yang penuh dengan segala kelemahan ini, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema pada hari ini adalah menjadi utusan Kristus,
Dan nas yang diambil dari Matius pasal 10 ayat yang ke-16. Saya bacakan untuk saudara. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara-saudara, kita sekarang ini menghadapi pandemi COVID-19. Dan pandemi ini memporak-pandakan dan sekaligus mengkacau balaukan dunia bisnis, dunia pendidikan, dunia pariwisata. Demikian juga tatanan kehidupan sosial masyarakat. Tetapi pandemi ini juga memunculkan satu kebiasaan baru, misalnya work from home, meeting secara virtual melalui Zoom, melalui Google Meet. Demikian juga orang menjadi terbiasa dengan belanja online. Maka tidak heran di Indonesia sekarang ini terkenal dengan satu istilah, di rumah saja. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. Kita itu di rumah saja sambil kita bersama-sama mengikuti ibadah online. Kita di rumah saja pada saat kita menerima pembinaan secara rohani dari gereja. Kita di rumah saja pada saat kita mengikuti ibadah doa. Kita di rumah saja pada saat kita mengikuti ibadah kategorial. Demikian juga kita di rumah saja pada saat proses pemuritan itu berlangsung. Nah, saudara, sesuai dengan surat dari Sinode GKJ, pada hari ini kita bersama-sama akan merenungkan dengan satu tema menjadi utusan Kristus, yang diambil dari Matius pasal 10 ayat 16 tadi, sebagai dasar landasan kita perenungan pada hari ini. Mungkin saudara bertanya, apakah tema ini sangat relevan? Di tengah kesulitan untuk melaksanakan pemuritan, justru kita merenungkan tema diutus, melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua, mungkin saudara juga bertanya, apakah tema ini sangat relevan dengan kehidupan pribadi saya yang sedang menghadapi kesulitan yang besar pada saat menghadapi pandemi COVID-19? Saudara, tema ini adalah tema yang sangat relevan pada zaman sekarang ini. Nah, mari kita pelajari dari nats yang menjadi landasan kita untuk bersama-sama merenungkan tema menjadi utusan Kristus. Matius pasal 10:16 dikatakan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dikatakan, lihatlah aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Lebih tepat, di tengah-tengah serigala. Nah, saudara, di dalam bagian ini Tuhan Yesus itu mengatakan, kita itu sedang diutus untuk bersama-sama memberitakan firman Tuhan dan memuridkan dunia itu di tengah-tengah serigala, saudara-saudara. Nah, artinya apa, saudara? Dalam konteks pada saat itu, dunia itu penuh dengan dosa, sehingga kejahatan demi kejahatan terjadi. Dan itulah juga yang kemudian dialami Tuhan Yesus pada saat memberitakan tentang kebenaran. Justru disitulah manusia begitu jahat dan mencalibkan dia. Demikian juga pada saat itu dunia menolak akan kebenaran yang diajarkan. Sehingga pada saat itu sosial dunia semakin kacau karena hal-hal yang perlu dinilai apakah ini benar atau salah. Itu tidak ada patokan yang khusus. Tidak ada satu kebenaran absolut yang menilainya. Sehingga terjadi itu berdasarkan persepsi masyarakat. Sehingga tidak heran jemaat mula-mula pada saat itu saudara mengalami penganiayaan. Kita juga melihat bagaimana Paulus sendiri yang dulu bernama Saulus juga menganiaya jemaat karena tidak setuju dengan pengajaran yang diajarkan oleh para murid Tuhan Yesus pada saat itu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, pada saat ini kita bersama-sama. Kalau begitu, apa relevansinya? Ya, tema ini dengan kehidupan kita pada zaman ini pada saat menghadapi pandemi COVID-19. Saudara, relevansinya adalah, saudara-saudara, pada saat Tuhan Yesus itu mengutus para muridnya di tengah-tengah serigala, memang pada saat itu dunia sedang kacau karena mereka itu penuh dengan kejahatan dan kebenaran itu tidak mereka terima. Dan disitulah begitu banyak orang sebetulnya membutuhkan tentang berita Injil, membutuhkan tentang kebenaran. Dan dunia pada saat itu membutuhkan untuk dimuridkan agar mengalami transformasi menjadi dunia yang lebih baik.
Nah, di saat kondisi pandemi COVID-19 yang seperti inilah, di tengah situasi yang sulit seperti inilah, tema ini sangat relevan, saudara. Dan kalau kita kontekskan dengan Injil Matius, pasal 28, ayat 18 sampai 20, saudara tahu, saudara, di ayat ini berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Relevansinya adalah, kalau kata diutus itu adalah diutus dengan satu amanat. Kita ini di dalam zaman sekarang ini, kita sedang diutus untuk melaksanakan amanat agung Tuhan. Jadi di dalam keadaan situasi yang seperti ini, dunia yang sulit seperti ini, saudara, saya mendengar ada seorang yang berkata seperti ini, hati saya sudah tidak bisa lagi membedakan antara hati yang sedih dan hati yang gembira. Saudara, mengapa dia berkata itu? Karena dia sudah terkoyak hatinya, saudara. Karena dia ditinggalkan oleh kekasih-kekasih jiwanya. Dalam hitungan hanya berapa jam dia kehilangan lebih dari satu anggota keluarganya akibat menderita COVID-19 ini. Saudara, dia begitu sedih. Demikian juga begitu banyak orang mengalami kecemasan di dalam hidupnya. Mereka berkata apa, saudara? Pada saat kemudian mereka itu menderita, kemudian mendengar begitu banyak orang kekurangan oksigen, mendapatkan oksigen itu sulit, mencari rumah sakit sulit, mencari obat-obatan sulit, maka disitulah dia mengalami depresi yang hebat. Sampai kemudian dia berkata, adakah hari esok buat saya? Saudara, kita juga melihat begitu banyak orang yang pada saat ini mengalami kekhawatiran yang begitu luar biasa sampai akhirnya berkata kepada anggota keluarganya, sekarang kita pamitan baik-baik ya, kita tidak tahu apa yang terjadi pada hari-hari kemudian. Kenapa, saudara? Dia berkata, kalau tahun lalu COVID-19 itu berada nun jauh dari dia, di awal tahun ini, COVID itu sudah mendekati akan perkampungan atau tempat tinggal dia berada. Dan sekarang dia berkata, COVID-19 itu sudah diambang pintu. Kenapa dia berkata seperti ini? Karena dia sangat ngeri melihat begitu banyak keluarga-keluarga yang terpapar. Klaster keluarga telah terjadi dan itu membuat dia mengalami kegerian yang luar biasa. Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam bagian ini, bukankah di tengah-tengah situasi kondisi yang seperti itu, Injil perlu diberitakan dan begitu banyak orang yang perlu dibimbing rohaninya agar kuat dan tegar menghadapi situasi yang seperti ini, dan itulah mereka perlu untuk dimuridkan. Nah, sekarang pertanyaan kita, saudara, bagaimana kita mengimplementasikan ya supaya apa yang jadi tugas kita, di mana Tuhan mengutus kita di tengah-tengah dunia yang sulit, kita memberitakan Injil dan memuridkan akan dunia ini. Saudara, melalui nats Matius pasal 10-16 tadi, ada dua hal yang harus kita lakukan pada waktu mengimplementasikan tugas dari Tuhan, amanat dari Tuhan, untuk mengabarkan Injil, memenangkan jiwa, dan memuridkan mereka, supaya apa yang kita lakukan itu efektif dan berkenan di hati Tuhan. Langkah yang pertama, saudara, adalah bahwa kita itu harus memenangkan jiwa dan memuridkan dengan bersandarkan hikmat Tuhan. Saudara, di dalam nats yang sudah kita baca tadi, saudara, jelas di sana dikatakan begini, aku mengutus seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular. Saudara, kenapa dikatakan cerdik seperti ular? Intinya, bagaimana pada waktu kita itu diutus, kita itu harus punya strategi. Bagaimana kita mengimplementasikan dengan efektif, maka dua-duanya memerlukan hikmat Tuhan yang menuntun kita, sehingga pada saat kita melaksanakan apa yang kita lakukan, itu benar-benar akan terjadi. Nah, saudara, dalam bagian ini kita melihat di dalam perjanjian baru ada seorang tokoh yang bernama Saulus yang dulunya penganiaya jemaat. Pada waktu dia menjadi seorang rasul, dia itu dengan hikmat yang berasal dari Tuhan, begitu luar biasa, bukan? Di tengah situasi yang begitu sulit, di penjara,
Dia tidak menyia-nyiakan kesempatan. Langsung dia menginjili para prajurit yang menjaga dia, memenangkan mereka, memuridkan mereka. Demikian juga pada saat dia berada di penjara, dia masih memerlukan pembinaan kepada jemaatnya, memuridkan para jemaat yang tengah dirintisnya. Apa yang dia lakukan? Dia menulis surat. Saudara, kita juga melihat bagaimana Rasul Paulus itu pergi ke marketplace, ke tempat-tempat di mana pertemuan orang begitu banyak untuk memenangkan orang di marketplace. Sehingga kita melihat dia bisa memenangkan Priscilla dan Aquila untuk dimuridkan, memenangkan Lydia bersama dengan keluarganya. Saudara, itu menandakan Tuhan Yesus, Rasul Paulus itu sendiri telah melakukan berbagai tindakan, implementasi sebagai tugas sebagai seorang rasul untuk mengabarkan Injil dan memuridkan. Dengan hikmat dari Tuhan, dia memakai berbagai banyak cara. Sekarang panggilan kita apa, saudara? Di dalam pandemi COVID-19 ini, mari kita bersama-sama strategi apa yang harus kita laksanakan, saudara? Saudara, sebelum pandemi, pemuritan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita itu hanya menggantungkan kepada pemuritan yang bersifat komunal offline. Itu mungkin di gereja, atau mungkin di keluarga-keluarga berkumpul bersama, atau mungkin juga di cafe, shop, atau di tempat yang lain. Tetapi sekarang, saudara, pada saat pandemi COVID-19 ini terjadi, maka dikatakan pemuritan itu pendulumnya yang dulu offline komunal di gereja di setempat, sekarang pendulumnya itu berubah. Di mana kemudian tidak lagi bersifat offline tetapi online. Tetapi yang terjadi adalah orang-orang itu membutuhkan satu engagement yang begitu kuat di dalam dirinya. Pada waktu pemuritan itu terjadi, saudara, engagement yang kuat itu hanya terjadi pada saat relasi itu kuat. Maka pendulum itu lebih ke arah bagaimana pemuritan keluarga demi keluarga itu lebih efektif dibandingkan dengan pemuritan offline komunal di berbagai tempat. Di dalam kondisi yang seperti ini, saudara, jelas pemuritan yang lebih efektif itu adalah bagaimana kemudian mereka itu bisa berkumpul, saling sharing, saling menguatkan, saling berdoa. Nah, oleh karena itu, saudara, seorang rekan berkata kepada saya, dia adalah orang yang tokoh di dalam pemuritan. Dia berkata, sekarang ini lebih bertumbuh itu adalah pemuritan yang terjadi di keluarga demi keluarga. Dan sekarang panggilan kita adalah bagaimana kita yang sudah melakukan pemuritan keluarga itu, kita juga memenangkan keluarga yang lain, supaya mereka juga dimenangkan dengan berita Injil. Mereka yang tengah kesulitan, mereka yang tengah cemas, justru berita Injil disampaikan, dan supaya keluarga mereka juga dimuridkan. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, pada hari ini pendulum itu sudah mulai berbeda, sudah mulai bergoyang, saudara. Bukan sekedar kita itu melakukannya di dalam komunal offline, tetapi sudah mulai, saudara, di dalam satu hal di mana kita itu kembali diingatkan, komunal offline itu terjadi di keluarga. Nah, oleh karena itu, saudara, pada saat ini saya ingin mengatakan di rumah saja itu perlu, saudara, ada satu strategi bagaimana kita itu bisa memenangkan keluarga demi keluarga untuk mereka bisa dimuridkan. Maka saya mendengarkan sharing, ada gereja di luar negeri yang mengatakan, saya sekarang punya banyak komunitas di Indonesia. Lalu saya tanya kenapa? Karena dia berkata, keluarga-keluarga yang di luar negeri itu kemudian, karena sekarang sudah bisa online, maka mereka memenangkan keluarganya di Indonesia. Lalu mereka dimuridkan, dan mereka itu diberikan bahan bagaimana pemuritan keluarga itu berjalan. Minggu mereka ibadah bersama di gereja, di mana para anggota keluarganya di luar negeri itu beribadah. Maka mereka mengatakan sekarang mereka justru di tengah pandemi ini bisa memenangkan demikian banyak orang. Saudara, demikian juga ada kesaksian seorang anak muda yang berkata, sekarang saya bersyukur dengan adanya pemuritan di keluarga kami bisa memenangkan opa dan oma kami yang dulunya tidak mau percaya, justru sekarang percaya. Nah, caranya bagaimana?
Melalui cucunya dia berkata. Cucunya itu menyanyi. Wah, opa-opa itu senang ya. Omanya juga senang itu menyanyi. Dan kemudian cucunya diberikan satu kesempatan untuk membaca Alkitab. Lalu kemudian cucunya membaca Alkitab dengan baik. Ya, wah, opa-opanya senang, opa-omanya juga senang. Lalu cucunya berkata, maukah opa dan oma ikut Yesus? Akhirnya saudara, opa-oma itu ikut Yesus dan mereka melakukan pemuritan keluarga. Luar biasa, saudara. Nah, itulah saudara yang penting untuk bersama-sama kita pelajari pada hari ini. Yang kedua, saudara, memenangkan jiwa dan memuridkan dengan hati yang lembut dan otentik. Saudara, di dalam bagian Alkitab yang sudah kita baca tadi, saudara, di sana dikatakan adalah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Pada saat kita melaksanakan proses ini, saudara, perlu di dalam diri kita itu memiliki hati yang lembut, hati yang jujur, yang otentik, yang transparan. Nah, kenapa, saudara? Kita tidak mungkin memenangkan orang lain, saudara, ataupun memuridkan orang lain dengan hati yang sombong, dengan hati yang keras, saudara. Kita sombong secara rohani, dan kita itu kemudian hidup di dalam kemunafikan. Tidak mungkin. Itu akan terjadi dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu, saudara, kalau kita lihat, Paulus juga melakukan pemuritan one to one, seorang demi seorang. Misalnya dengan siapa? Dengan Timotius. Di dalam 2 Timotius pasal 3:10, di sana dikatakan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Nah, contohnya ini, saudara. Rasul Paulus itu memuridkan akan Timotius yang jauh lebih muda daripada dirinya itu. Pasti tidak dengan kesombongan. Kenapa, saudara? Karena Paulus di dalam berbagai surat itu berkata, di antara para rasul, akulah yang paling berdosa. Pasti dia bukan orang yang sombong. Secara rohani, enggak. Tetapi kita juga melihat di dalam bagian ini adalah bahwa Paulus itu sendiri memberitahukan kepada Timotius di dalam proses pemuritan itu, bagaimana Timotius itu telah mengikuti ajaran dia, mengikuti cara hidup dia, mengikuti pendirian dia, iman dia, kesabarannya, kasihnya, dan ketekunan Rasul Paulus itu. Ketekunan di dalam memberitakan Injil dan memuridkan orang lain juga. Saudara, kita lihat bagaimana Paulus itu dalam hidupnya. Itu transparan, jujur apa adanya. Dengan hati yang lembut membimbing anak muda Timotius itu dimuridkan, dan supaya Timotius pun memuridkan orang lain. Saudara, ada seorang yang bernama Mark Holm di dalam bukunya Church Plus Home itu berkata, Alkitab itu menegaskan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 6-8 dan Mazmur 78 ayat 5-8 itu memanggil kita untuk menghidupi iman itu 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kenapa, saudara? Dia mengatakan inilah yang paling efektif untuk mewariskan iman kepada keluarga melalui pemuritan keluarga. Apa yang terjadi di rumah itu lebih berpengaruh daripada yang terjadi di gereja di dalam pembentukan hati dan sikap. Kenapa, saudara? Kalau kita kaitkan dengan Rasul Paulus tadi, saudara, kepada suratnya kepada Timotius tadi, betul, saudara. Justru Rasul Paulus itu mau jujur apa adanya hidupnya diketahui oleh Timotius. Oleh karena itu dia berkata, engkau tahu segala sesuatu tentang hidupku ini, terbuka dan transparan. Nah, itulah Makhum mengatakan pembentukan iman dan sikap di dalam pemuritan di keluarga itu jauh lebih efektif dibandingkan kita itu melakukan pemuritan di tempat yang lain di luar dari keluarga. Nah, saudara, pada hari ini pandemi COVID-19 itu tengah menerjang Indonesia secara khusus. Apakah kita pada saat ini tergerak hati kita? Di tengah kesulitan yang kita hadapi juga. Seperti Rasul Paulus dalam kesulitan. Tapi kita melihat ada kesempatan bagi kita
untuk dapat memberitakan Injil dan memuridkan orang lain. Apakah kita mau, saudara, di dalam keadaan yang seperti kita, yang kejadian yang begitu menyesatkan kita pada hari ini, kita menjadi utusan Kristus? Justru itulah, saudara, jangan buang kesempatan seperti ini. Inilah kesempatan yang paling indah kita memuridkan orang lain. Ini adalah kesempatan yang paling indah bagi kita untuk memenangkan keluarga yang lain. Saudara, pada hari ini, maukah saudara menjadi utusan Kristus? Kalau saudara dan saya pada hari ini masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup, itu berarti Tuhan masih mau memakai hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, kalau pada hari ini kita masih tetap sehat, saudara, bukankah itu anugerah Tuhan? Dan seharusnya, saudara, walaupun kesulitan ada dalam diri kita, tapi jangan sia-siakan kesempatan ini untuk menjadi utusan Kristus, supaya kita boleh memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita pada hari ini. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih atas firman Tuhan yang dapat kami renungkan. Biarlah apa yang kami renungkan, ya Tuhan, dapat kami implementasikan dalam kehidupan kami hari demi hari. Dan sekaligus, ya Tuhan, kami tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menjadi utusan Kristus pada saat ini. Memenangkan jiwa bagi para kerabat kami yang sedang stres, yang sedang depresi menghadapi pandemi COVID-19. Memenangkan jiwa teman-teman kami yang mungkin sedang bersedih hati, yang memerlukan akan Injil dalam hidup mereka. Tuhan, berikan kesempatan kepada kami di masa pandemi ini untuk menjadi utusan Kristus, dan hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa kami. Amin. Terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman disampaikan boleh menjadi landasan untuk kita menjalani kehidupan masing-masing. Tuhan memberkati untuk pelayanan dan juga untuk keluarganya. Mari kita sama-sama akan meresponi kebenaran firman Tuhan dengan sebuah pujian, Di Sini Ku Berdiri. Biarlah pujian ini mengingatkan kita bahwa kita semakin harus siap ketika Tuhan memanggil kita, dan disinilah kita berdiri untuk meresponi firman Tuhan melalui panggilan-panggilannya. Di sini ku berdiri di hadapan Raja Surgawi, memenuhi panggilan suci Sang
suci Sang Ilahi. Meski banyak rintangan, penolakan serta ancaman, ku takkan goyah, sebab Allah beserta. Di sini ku berdiri di hadapan Raja Surgawi, menyatakan kebenaran yang sejati. Meski tubuhku hancur, namun jiwaku takkan gugur. Roh Allah bekerja, jiwaku bersuka. Di sini aku berdiri memandang pada Bapa surgawi. Di sini aku mengabdi kepada Yesus Raja surgawi. Di sini aku bersaksi oleh Roh kebenaran surgawi. Di sini kami sehati menyatakan kemuliaan Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bagi jemaat sekalian, persembahannya seperti biasa boleh diberikan lewat transfer ke rekening gereja masing-masing atau scan barcode yang ada pada layar kaca Anda. Mari kita angkat sebuah pujian untuk mengiring persembahan ini. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah ku terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Terima kasih kepada jemaat sekalian yang telah memberikan persembahannya. Kemudian kita akan berdoa bagi persembahan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu, pemeliharaanmu kepada setiap kami sampai saat ini. Sehingga pada hari ini kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau secara online. Bapa, tiba saatnya setiap kami mau memberikan persembahan kami. Kau boleh terima, kuduskan setiap persembahan kami. Kau boleh pakai persembahan kami untuk memuliakan nama-Mu dan memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan persembahan ini ke tangan kuasa-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Warta Sinode GKJ tanggal 25 Juli tahun 2021. Kelas Christian Worldview akan diadakan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan tema
Wawasan Alkitab, kejatuhan. Pembicara Pendeta Saleh Ali. Kiranya seluruh peserta dapat mempersiapkan diri dan mengikutinya tepat waktu. Kelas SMK 1 akan diadakan pada hari Kamis 29 Juli 2021 pada pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan tema Mengenal Allah yang Benar. Pembicara Guru Injil Jevin Sengge. Kiranya seluruh peserta kelas SMK 1 dapat mempersiapkan diri dan tepat waktu. Webinar ajaran sesat. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 31 Juli pukul 18 sampai pukul 20. Dengan pembicara Guru Injil Maria Wu. Meeting ID dan passcode dapat dilihat dalam e-flyer yang tersedia. Mengundang seluruh jemaat Sinode Gereja Kristen Jakarta dapat mengikutinya. Demikianlah Warta Sinode Gereja Kristen Jakarta hari ini. Terima kasih perhatian Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita akan angkat pujian doksologi, kemudian doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Peter Syamsuddin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkat. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sebelum kita terima doa berkat, mari kita berdoa. Bapa, di akhir ibadah ini kembali kami datang ke hadapan Engkau. Kami serahkan setiap jemaat-Mu GKJ, seluruh GKJ. Kiranya Engkau memberkati setiap kami. Di tengah masa pandemi ini, kami banyak menghadapi kesulitan demi kesulitan, baik secara kesehatan, ekonomi, relasi, atau apapun yang kami kerjakan. Kami mengalami banyak kesulitan. Sebab itu kami mohon Engkau campur tangan, Engkau menolong setiap kami, memberkati setiap kami, memberikan kekuatan kepada kami. Saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan mereka. Saudara-saudara kami yang dalam kesulitan dan pekerjaan, Tuhan berkati, Tuhan pimpin, dan Tuhan buka jalan buat setiap kami. Kami bersandar kepada Engkau ya Tuhan. Saudara-saudara kami yang kehilangan keluarganya, Engkau juga memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Tuhan, sekali lagi kami mohon pertolongan dan pimpinan Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia. Kiranya Engkau berkati Indonesia, pemerintah Indonesia, masyarakat Indonesia. Kami semuanya menghadapi pergumulan demi pergumulan. Kami hanya mohon belas kasihan dan pertolongan pimpinan daripada Tuhan. Kami hanya bersandar kepada Engkau. Hanya Engkaulah yang sanggup memulihkan, menolong kami. Itulah sebabnya kami percaya, kami berseru kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdiri, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, hikmat, kuasa, pimpinan dan pertolongan dari Roh Kudus, Allah yang Tritunggal itu akan menyertai, memimpin hidup saudara-saudara, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.